Assalamualaikum pemirsa, senang sekali saya Lula Kamal dapat kembali menemani Anda dalam acara alternatif. Dan pemirsa, tamu kita pagi ini adalah Ustadz Hasyim Asy'ari, seorang ahli pengobatan alternatif. Ketemu tamu kita. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Baik-baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Pak, nanti kita akan membahas mengenai cara pengobatan yang Bapak lakukan, yang salah satunya bisa memindahkan penyakit kepada seekor ayam ya Pak ya. Tapi nanti Pak kita bahas lebih jauh setelah liputan kita yang pertama ya Pak ya. Pemirsa, liputan pertama kita pagi ini mengenai keracunan makanan. Pemirsa, siapapun tidak akan pernah berharap untuk mengalami keracunan makanan. Tapi jika hal tersebut terjadi pada Anda, maka jangan panik. Dan langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah berusaha untuk merangsang makanan yang masuk agar dapat dimuntahkan, agar makanan tersebut tidak akan diserap oleh tubuh. Nah pemirsa, untuk mengetahui langkah selanjutnya untuk mengatasi keracunan makanan, mari kita simak liputannya berikut ini. Keracunan makanan seperti ini perlu segera ditangani, sebab jika tidak bisa berakibat fatal bagi penderitanya, terutama jika sampai kehabisan cairan. Karena itulah seseorang yang terkena racun yang terkandung dalam makanan dan mengalami muntah atau diare terus-menerus perlu mengganti cairan yang keluar dengan garam diare. Sementara untuk menghilangkan racun itu sendiri dari tubuh terdapat beberapa cara tergantung jenis racunnya. Misalnya berupa bakteri bisa dihilangkan dengan obat dan sejenis arang yang fungsinya dapat menyerap racun. Sementara jika racunnya berupa logam seperti besi, bisa ditangani dengan mengkonsumsi protein misalnya susu atau telur. Fungsi protein tersebut dapat membungkus logam sehingga logam yang ada di lambung tidak terserap tubuh melalui pembuluh darah. Namun secara umum tindakan awal yang perlu dilakukan adalah merangsang makanan yang masuk agar dapat dimuntahkan sehingga tidak terserap tubuh. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena kami masih punya perbincangan mengenai pengobatan dilakukan oleh Bapak Ustadz Hasyim Asy'ari. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Nantikan Daya ke rumah, bagi-bagi hadiah. Dan ada Daya di rumah, Rp100.000. Ingat slogan Daya, tambah Rp25.000. Ada produk wing, satu produk berhadiah Rp15.000. Dan ikuti undian berhadiah 2 rumah dan tabungan bank ekonomi, total hadiah Rp350 juta. Kirim 2 kemasan produk wings apa saja ke. Nantikan kunjungan Daya dan ikuti undiannya. Sakti Sukses Daya. Pemirsa, jika Anda suka humor, ingin santai sekaligus tambah wawasan, saksikan Komeng dan Dery akan beraksi untuk Anda lewat Redaktur Heboh setiap Jumat pukul 19.30 di Antv. Wow keren! Acara ini disponsori oleh Obeno Kombi, efektif meredakan batuk berdahak. Timang-timang anakku sayang, buah hati ayahanda seorang. Jangan menangis dan jangan merajuk sayang, tenanglah tenang di dalam buaya. Pemirsa, tamu kita pagi ini, Bapak Ustadz Hasyim Asy'ari, memiliki kemampuan yang sangat unik. Antara lain, dia dapat memindahkan penyakit kepada seekor ayam. Konon dengan cara ini telah banyak pasien yang sembuh ditolongnya. Pemirsa, nanti Anda dapat langsung bertanya dan berkonsultasi kepada Pak Ustadz Hasyim Asy'ari. Tapi sebelum itu kita simak dulu liputannya. Dengan pemberian doa melalui media telur dan air putih inilah, Ustadz Hasyim Asy'ari membantu pasiennya yang membawa berbagai macam keluhan. Di antaranya menderita penyakit lumpuh, stres, dan bertahun-tahun tidak mendapatkan keturunan maupun jodoh. Cara pengobatannya pun cukup mudah.
Pasien hanya dianjurkan minum telur ayam kampung dan air putih yang sudah diberi doa. Bagi pasiennya yang menderita penyakit parah, biasanya penyakitnya ditarik dan dipindahkan ke ayam. Ustadz asal Pasuruan, Jawa Timur ini konon mampu melakukan pengobatan sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kemampuan yang dimilikinya ditempat terus ke berbagai guru selama bertahun-tahun, sehingga kini dapat mengobati berbagai macam penyakit. Namun dalam melakukan pengobatan, Hasyim Asyari tidak menentukan tarif. Pemirsa dapat langsung bertanya mengenai pengobatan ini di nomor telepon 5227354 dan 5229418. Pak Ustadz sambil menunggu penelpon yang masuk ya Pak Ustadz, kita bahas sedikit ya Pak Ustadz. Ternyata banyak nih kemampuannya dan salah satunya itu yang memindahkan penyakit ke ayam ya Pak ya. Kita bahas itu dulu ya Pak ya. Itu bagaimana sih Pak prosesnya? Jadi penyakit dipindahkan dengan cara bagaimana tuh Pak? Ya dipindahkan, dilihat dulu penyakitnya penyakit apa ini. Oh begitu. Kalau penyakit ini bisa dipindah enggak? Kalau bisa dipindah kita pindah. Oh, jadi nggak semua bisa dipindahkan? Semua penyakit bisa dipindah. Itu bisa diceritakan yang bisa dipindahkan tuh yang apa, Pak? Bisa dipindah, dilihat dulu kenapa ini kok begini gitu. Kenapa kok begini? Saya pindah, saya lihat dulu. Kalau ini, oh ini bisa dipindah, saya sarin Pak. Ini penyakitnya, silakan. Biasanya tuh apa tuh Pak penyakit yang bisa dipindahkan? Segala macam penyakit, baik penyakit itu gangguan maupun bukan penyakit gangguan. Kalau gangguan tuh maksudnya dibikin orang gitu Pak? Dibikin orang. Kalau misalkan kayak kita sakit kanker atau misalkan sakit liver, itu bisa juga Pak? Insya Allah bisa itu. Insya Allah. Ini prosesnya berapa lama nih Pak memindahkannya? Ya kalau masalah prosesnya berapa lama saya tidak bisa mastiin sekian hari saya tidak bisa. Pokoknya saya usahain, insya Allah itu berhasil. Biasanya tuh Pak kira-kira aja Pak? Ya kira-kira kadang 2 kali 3 kali udah berhasil. 2 kali 3 kali datang? Iya, 3 kali datang insya Allah udah berhasil. Oh begitu ya Pak ya. Kemudian waktu misalkan si pasien datang, itu dilihat dulu penyakitnya apa gitu sama dilihat dulu. Tidak langsung dipindah ke ayam, kita lihat tanganin dengan cara begini dulu. Pakai telur sama air. Kalau sampai 2 kali tidak ada perubahannya, saya saranin udah dipindah ke ayam. Nah, terus setiap semua pasien langsung dipindah ke ayam enggak? Kita lihat dulu. Waktu prosesnya gimana tuh Pak pemindahkannya Pak? Ya, waktu prosesnya. Ya langsung saya pindah gitu. Dengan kekuatan Bapak ya pasti ya Pak ya. Kita jawab pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi. Dengan Ibu siapa? Ibu Mina. Ibu Mina di mana? Di Tangerang. Silakan Ibu. Pertanyaannya ya. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti saya bisa tanya apa aja nih ya Pak? Boleh, silakan. Ini begini Pak ya. Saya seorang ibu ya, sudah punya 2 anak. Terus ini apa nih, saya dengan suami ini kan, suami saya itu orangnya gimana ya, suka agak gimana namanya zaman lagi begini ya, suka agak gimana ya, orang-orang sih suka agak stres di situ loh Pak. Oh bisa agak, jadinya, oh ya baik Bu, bisa agak cepat ya Bu ya, Bu Mina. Jadinya sayanya juga suka agak gelisah, gimana gitu loh. Kalau menurut Bapak ini jalannya gimana untuk disembuhkan gitu ya Ibu ya? Iya. Nah baik, kita tanyakan langsung ya Ibu. Pak ya. Kalau yang penyakit ke arah stres gitu Pak, karena keadaan krismon sekarang ini gimana Pak? Ya kita tangani sama aja, kita tangani kayak tamu-tamu biasa aja. Gitu ya gitu. Saya suruh datang, saya tanya masalahnya masalah apa ini. Kalau masalah kayak begini, ya paling saya langsung udah ini. Saya suruh. Kalau satu orang datang gitu ya Pak ya, pakai deteksi dulu nggak Pak? Semua, jadi sekali masuk itu tidak 1 orang, sekali masuk itu bisa 8 orang. Kita lihat dari satu persatu. Itu tidak langsung satu dapat, tidak langsung sekali masuk 8 orang, ya 8 orang langsung kita obatin semuanya. Oh begitu. Sekaligus ya, gitu. Lain kalau pindah ke ayam, kalau pindah ayam itu memang harinya hari lain, tidak hari praktek. Gitu. Terus sendiri-sendiri kalau itu memindahkan ya Pak ya? Karena memindahkan ke ayam itu kan tidak melin waktu bisa 5 menit, itu tidak bisa. Ayamnya cuma 1 nih Pak ya, yang dipindahnya cuma 1 ayam. Iya, yang 1. Dan orang ayam, 1. Kemudian ayamnya diapakan Pak? Ya gitu, setelah dipindah, dipotong, dikubur. Karena dikubur. kalau itu kalau tidak dikubur langsung dipotong dikasihin ke orang, sama aja penyakitnya pindah ke orang itu. Oh begitu gitu. ya Pak. Kalau ayam itu tidak dipotong, paling lama 7 jam ayam itu banyakan itu mati. Oh begitu. Iya. Kemudian Pak, waktu dipindahkan, setelah dipindahkan, terus orang yang lagi diobati ini harus ada pantangannya tidak Pak? Tidak ada pantangannya. Tapi rata-rata yang orang saya pindah ke ayam itu lemes. Setelah dipindah penyakitnya itu rata-rata. Kadang-kadang orang tidak bisa jalan. Ada yang pingsan. Setelah dipindahkan itu? Iya, setelah dipindahkan. Ada yang saatnya badannya keker banget, kuatnya itu. Kalau udah dipindah ke ayam itu udah loyo badannya.
Begitu ya Pak ya. Rata-rata begitu. Nah, kita jawab lagi tanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Pagi Mbak Lola. Selamat pagi dengan Pak Ustaz. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Tuti. Ibu Tuti silakan Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Ustaz ya. Saya ini ada keluhan rasa sakit. Iya. Kalau menjelang ada haid atau menstruasi. Iya. Nah, kemudian setelah menstruasi itu biasanya suka timbul gatal-gatal gitu. Iya. Nah, itu bagaimana? Cara pengobatannya? Ya, sudah pernah saya ke dokter, tapi ternyata hanya sesaat aja. Tapi waktu itu saya pernah coba tes ke lab ya. Nah, itu sebenarnya tidak ada masalah gitu. Jadi pengen tahu gimana ya caranya ya Bu ya, supaya sembuhnya sempurna, nggak balik-balik lagi ya Bu. Betul. Baik ya. Langsung Pak, boleh Pak dijawab Pak. Itu kalau masalah itu Bu ya, itu bisa di penyakit begitu tuh ada yang penyakit biasa, ada yang penyakit bikinan. Ya, kalau penyakit bikinan itu kan bisa dilihat dari waktu kumat. Waktu kumat waktu apa ini? Gitu loh. Sedang apa gitu ya Pak ya, melakukan apa? Kalau setiap kumat itu kira-kira jam 12, setengah 12 sampai jam 2 atau mau maghrib atau tengah malam itu udah penyakit tidak wajar. Gitu. Tapi kalau penyakit itu setiap bulan kumat, setiap bulan itu penyakit wajar, insya Allah bisa saya tangani dengan cara pengobatan saya. Pak, yaitu istilahnya langsung. Yaitu pengobatan kita tes dulu pakai telur sama air. Kalau sampai 2 kali itu tidak ada perubahannya, itu saya saranin langsung dipindah ke ayam. Baik itu penyakit biasa maupun bukan penyakit gangguan. Itu insya Allah bisa saya pindah. Insya Allah ya Pak ya. Kemudian Pak kembali ke yang telur dan air ini Pak. Itu telurnya diberikan tulisan itu? Saya kasih raja. Ada raja itu maknanya itu ada Kalimatus Sulaiman. Saya itu maknanya Kalimatus Sulaiman itu banyak maknanya. Kalau diartiin udah banyak. Itu supaya kalau orang rumah tangga berantem mulu, kita kasih itu, insya Allah rumah tangganya jadi tentram. Baik itu maupun usaha maupun yang lain. Itu insya Allah bisa gitu. Baik Pak, jawab pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Lia. Ibu dia di mana? Jakarta. Silakan Bu. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Iya, begini saya sedang mengandung ya 6 bulan. Nah sekarang ini saya tuh banyak keluhan gitu ya. Dari mulai kayak pantat sebelah kanan sama kiri itu sakit sekali gitu ya. Sama pundak tuh nggak hilang-hilang dari hamil 2 bulan sampai sekarang ini gitu. Gitu ya. Iya tuh saya tuh suka stres juga gitu. Iya. Anak keberapa ini Bu dia? Anak yang kedua. Anak yang kedua. Yang pertama sih nggak ada keluhan gitu ya. Gitu ya, saya suka marah-marah juga gitu untuk menghilangkan marah-marah dan emosi saya itu gimana. Bagaimana gitu. ya, silakan. Iya, makasih. Mari Pak, silakan dijawab. Itu kan masalah penyakit itu kadang-kadang Bu ya, kadang-kadang bisa bawaan bayi juga bisa. Bawaan waktu ibu hamil itu bisa. Itu bisa dikatain begitu bisa dikatain penyakit lain juga bisa. Itu begitu Bu. Jadi pengobatannya Pak kembali kepada telur dan air. Ya, pengobatan saya cuma telur sama itu aja, sama air putih. Kalau saya pakai itu tidak sampai ada perubahannya, ya saya saranin pakai itu. Pakai ayam temani. Ini silakan dipindah aja Bu. Penyakit ini insya Allah kalau saya pindah insya Allah itu berhasil. Pak kalau telurnya itu dimakan ya Pak ya? Dia dimakan cuma kuningnya aja. Oh jadi putihnya dibuang. Itu direbus apa dia apa Pak? Mentah, syaratnya itu mentah. Oh mentah. Iya. Itu baik itu sakit apa aja maupun penyakit yang dikerjain orang busung. Insya Allah kalau diminum telur saya insya Allah bisa keluar. Tapi harus diraja dengan kalimat Sulaiman tadi itu ya Pak ya. Kasih tulisan Arab itu dulu. Itu insya Allah. Itu berapa kali Pak kita makan telur dan air? Sehari 2 kali. Itu. Untuk berapa lama biasanya? Untuk 3 hari. Oh untuk 3 hari berturut-turut jadi Pak ya? Lihat penyakitnya. Kalau penyakitnya parah bisa 3 kali sehari telurnya. Itu. Kalau parah lagi kadang-kadang saya suruh makan jam 12 siang sama jam 12 malam. Itu khusus. Itu baik penyakit apa aja yang udah parah-parah saya saran di situ. Oh begitu ya Pak ya. Baik kita jawab lagi yang lain ya Pak. Halo selamat pagi. Halo. Selamat pagi Bu, dengan Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa? Pak Ustadz. Iya. Anak saya kan penderita epilepsi. Ibu siapa dulu Bu? Dengan Mardianti. Dengan Mardianti, silakan Bu. Anak saya penderita epilepsi. Sampai sekarang tuh masih sering kejang-kejang gitu. Iya. Terus sampai sekarang udah 6 tahun tuh belum bisa jalan. Iya. 6 tahun ya Bu ya? 6 tahun. Sekarang masih berobat Bu? Masih. Masih minum obat jadi ya Bu ya? Obatnya ganti-ganti tapi tetap aja kejangnya nggak hilang-hilang. Baik, kita tanyakan langsung ya Ibu. Gimana Pak kalau yang epilepsi Pak bisa dibantu Pak? Insya Allah bisa saya bantu. Saya ini segala macam penyakit, segala macam kebutuhan tamu. Bukan cuma 3 macam gitu, segala macam kebutuhan tamu siap saya bantu. Tapi satu syarat, kalau minta tolongnya baik, kalau minta tolongnya jelek ya saya saring ke orang lain.
Oh begitu. Tamu kan tidak semua minta tolongnya baik, ada yang jelek juga. Maksudnya Pak? Ya kadang-kadang orang rumah tangga itu, udah suami saya suruh kerjain supaya begini-begini. Itu ya jelas saya tolak, saya usir terang-terangan saya. Silakan Ibu tunggu di luar aja. Gitu. Pak, kalau yang sering datang ke Bapak ini penyakitnya apa Pak biasanya Pak? Yang paling banyak? Rata-rata itu penyakit apa ya? Macam-macam, tidak bisa saya sebutin macam-macam itu. Jadi udah dari mana-mana Pak ya? Dari mana-mana, penyakit apa aja itu. Dari kulit sampai ke yang kanker semua udah ditangani ya Pak udah ya? Saya tangani. Dan semua pasti mindahnya ke ayam ya Pak, nggak binatang yang lain ya Pak ya? Saya pakai ayam. Karena kenapa saya pakai ayam? Karena ayam itu ada khodamnya. Itu. Ayam cuman itu rata-rata ada khodamnya. Itu kalau tidak ada khodamnya bisa kita isi khodam. Tapi kalau dipindah ke lain saya tidak tahu ya. Itu. Tapi saya pribadi saya pakai ayam cuman itu. Saya boleh tahu lebih jauh Pak ya? Bapak belajar ilmu ini dari mana Pak? Turun temurun apa bagaimana Pak? Ya dari keluarga begitulah saya. Dari keluarga kiai saya itu. Begitu. Jadi sebelumnya juga orang tua Bapak memang bisa menyembuhkan ya Pak ya? Iya. Begitu. Dan ini bisa ditularkan ke bawah atau dipelajari tidak Pak? Ya saya sendiri saya tidak tahu itu. Nggak tahu. Ya karena tanpa belajar tidak mungkin. Semua orang itu bisa begini pasti ada guru, punya guru. Tidak ada kalau tidak orang punya guru. Gitu. Baik, kita jawab lagi pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Pagi. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Aka. Dengan Aka ya Pak ya? Iya, di Bogor. Silakan pertanyaannya. Saya mau tanya, kan ibu saya itu sakitnya ini pendarahan. Bisa nggak itu diobati? Taunya cuma perdarahan aja gitu? Ya, pendarahannya itu mau diambil induk telurnya itu. Usianya berapa Pak? Usianya 42. 42? Iya. Baik, tanyakan langsung ya Pak ya? Iya. Bagaimana tuh Pak? Itu insya Allah bisa saya tanganin itu. Kalau yang perdarahan, induk telurnya mau diangkat? Pendarahan atau apa orang bilang itu kanker, insya Allah saya bisa. Cuman waktu penyembuhannya pasti beda-beda kali Pak ya? Iya, beda-beda. Ada yang parah, ada yang enggak kan, penyakit itu. Kalau orang yang penyakitnya parah, saya anjurin ke ayam. Kalau enggak parah, kita tangan biasa. Pak, saya ingin tahu paling lama ya Pak ya, untuk pindahkan ke ayam itu berapa Pak? Waktunya Pak sampai 3 bulan atau 6 bulan? Enggak, insya Allah enggak. Itu sampai lama. Ada yang langsung, saya tangani langsung, orang enggak bisa jalan, saya pindah begini, langsung bisa jalan, itu ada. Itu. Terus kemudian, misalkan saya ya Pak sakit, terus kemudian dipindahan penyakit saya ke ayam. Terus saya apa langsung sembuh besoknya, atau saya mesti ada proses dulu pelan-pelan? Biasanya itu langsung setelah dipindah, itu langsung ada prosesnya. Nggak nunggu besok, langsung. Seketika itu dipindah langsung ada prosesnya. Memang rata-rata ya kalau setelah dipindah itu, badannya kayak hancur gitu. Karena penyakitnya kan ditarik, dipindah ke ayam itu. Ini Pak udah berapa lama Pak menolong orang dengan menyembuhkan? Kalau saya itu udah mulai dari kecil. Dari kecil? Kalau saya udah keliling kemana-mana. Dari usia berapa tuh Pak? Pokoknya saya buka praktek itu mulai sekolah SMP. Dari SMP ya Pak ya? SMP saya itu. Bukan barusan 1 tahun, 2 tahun dari SMP saya. Itu SMP udah keliling kemana-mana saya. Baik, apalagi sekolah semua. Oh begitu ya Pak ya. Kita jawab pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lili Bu. Ya silakan Ibu Lili, di mana nih? Dari Bekasi. Silakan. Selamat pagi Pak Ustadz. Selamat pagi. Begini Pak Ustadz, saya mau tanya kalau alamat Pak Ustadz di Jakarta, kalau saya mau datang di mana? Boleh, nanti ditanyakan dengan Antv ya Bu ya, setelah acara ya, nanti ada operatornya sendiri. Oh begitu. Terus begini Ibu, ini suami saya sering bengkak kakinya Bu ya, itu Pak Ustadz ya. Kira-kira itu penyakitnya apa Pak ya? Cuma kakinya aja ya Bu ya? Tempat lain nggak ada yang bengkak Bu? Sebelum bengkak-bengkak itu ada stroke ringan Bu, jadi itunya sebelah. Oh, mulutnya ya, agak miring-miring ya. Sebelah kiri. Tapi yang bengkak tuh sebelah kanan kakinya. Nggak sesak ya Bu ya? Sesak enggak, cuman menurut dokter darah tingginya tinggi Bu, 250/120. Aduh, tinggi sekali Bu. Iya, tapinya dia tidak merasakan pusing, tidak apa, hanya itu aja. Kayaknya mesti diobati ya. Menyon sedikit. Terus sedah menyonnya agak baikan, malah sekarang suka timbul-timbul itu bengkak-bengkak kakinya. Kita tanyakan ya Ibu ya? Iya. Gimana Pak yang seperti ini Pak, bisa dibantu Pak? Insya Allah bisa saya bantu. Saya itu segala macam penyakit bisa saya bantu. Tapi prosesnya tetap kembali bahwa yang sakit mesti datang ke Bapak. Iya, terutama itu. Kalau nggak bisa datang, ya cuma nama aja, cukup nama aja. Oh, nama aja bisa Pak? Nama aja bisa. Terus jadi dari jauh begitu Pak? Iya, dari jauh. Tapi lain dengan kalau dipindah ke ayam. Kalau dipindah ke ayam itu harus deket sama saya.
orangnya harus di sana, harus hadir ya Pak ya. Baik itu dari luar negeri harus hadir. Tamu saya kebetulan banyak dari luar negeri, Singapura, Malaysia juga banyak, Brunei juga banyak. Itu orang kita yang di sana apa memang orang sana Pak? Orang sana yang tahu ke sini, yang datang. Karena udah lama juga memang Pak ya praktek ini ya Pak ya. Tapi betul, jadi misalkan saya mau berguru kepada Bapak tuh nggak bisa Pak? Ilmu ini nggak bisa diturunkan kepada orang lain? Bisa aja, tapi kan ada macam syarat-syaratnya. Saya bisa begini, tidak langsung bisa begini. Saya ngalamin puasa udah. Bisa diceritakan tuh Pak prosesnya? Kalau puasa gimana? kalau saya ceritain, saya ini puasa 7,5 tahun. Setiap hari puasanya? Setiap hari, hari lebaran, hari puasa Ramadan, hari larangan Islam itu saya 7,5 tahun. Nggak langsung bisa begini. Gitu. Dan semua bergurunya kepada orang tua jadi ya Pak ya? Kepada orang tua. Saya punya guru banyak. Itu. Guru ini nyaran begini, guru ini nyaran begini. Itu amanat itu saya pegang sampai sekarang. Dan sekarang Bapak nggak punya murid atau siapa yang membantu gitu Pak? Kalau murid saya banyak. Kebetulan saya punya pondok pesantren. Oh di sana. Dan diajarkan cara ini Pak? Saya ajarkan sama murid saya. Saya harusin, kamu harus bisa. Harus ngelebihin dari saya. Saya harusin gitu sama murid saya. Kamu harus ngelebihin dari saya. Kemudian terakhir Pak ya, kalau soal biaya gimana Pak? Masalah biaya itu di tempat saya tidak ada tarif. Jadi seikhlasnya berapa saya ikhlas, tidak ada tarif tempat saya. Itu kalau orang pintar itu narif itu namanya, bukan orang pintar. Oh begitu ya Pak ya. Semua itu dari keridhaan orang yang ngasih. Baik, terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Alternatif akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nantikan Daya ke rumah, bagi-bagi hadiah. Dan ada Daya di rumah, 100.000 rupiah. Ingat slogan Daya, tambah 25.000 rupiah. Ada produk wing, satu produk berhadiah 15.000 rupiah. Dan ikuti undian berhadiah 2 rumah dan tabungan bank ekonomi, total hadiah 350 juta rupiah. Kirim 2 kemasan produk wings apa saja ke. Nantikan kunjungan Daya dan ikuti undiannya. Taksi sukses Daya. Cuek aja. Tapi mulai sekarang, kurangi gula. Jika berlebihan, tidak baik buat kesehatan. Pakai gula jagung rendah kalori, Tropicana Slim. Gimana? Gulanya udah turun kan? Pusing? Mengapa harus berangan-angan? Ingin mencari pasangan untuk berbagi cerita? Hubungi Biro Jodoh Cafe Serasi 0809 1200 0809 1200. Alah, pijat sepeda aja nggak becus. Cita-cita jadi pedagang besar, mana bisa. Apa aku bilang? Mana bisa. Ya, namanya juga usaha, Mas. Ganti profesi. Jualan dada mentok. Ya. Cita-cita jadi pengusaha besar ya. Serah apa kata sampean. Yang penting saya mau usaha. Ayo ya. Mimpi. Ngimpi. Pengusaha dada mentok. Keok. Segitu aja keok. Jangan putus asa. Ya. Pak, saya mengantarkan ayam goreng kampung si dada mentok. Siapa yang pesen? Tuh, si bos yang nyuruh. Wah, kok bisa? Ya bisa. Asal mau usaha dan tidak putus asa. Pasti bisa. Gagal itu biasa. Terus berusaha, itu baru luar biasa. Pemirsa, menurut sebuah penelitian pada dasarnya kanker pada anak bisa disembuhkan. Tapi menurut data 60% anak yang menderita kanker terlambat untuk berobat sehingga nyawanya tidak bisa diselamatkan. Nah pemirsa, untuk mengetahui ciri-ciri anak yang menderita kanker, mari kita simak liputan berikut ini. Data di RSCM menunjukkan setiap tahunnya 120 anak penderita kanker masuk rumah sakit ini. Namun menurut perkiraan Yayasan Onkologi Anak Indonesia, penderita sebenarnya sekitar 700-an anak setiap tahunnya. Ironisnya, 60% penderita datang pada stadium lanjut hingga nyawanya tak tertolong. Karena kebanyakan datang dalam stadium yang sudah lanjut, 60% datang dalam stadium 3 dan 4. Jadi memang sulit sekali, ya. Penderita kanker anak terbesar adalah kanker darah atau leukemia. Pada kanker darah, kemungkinan perbaikan sekitar 90% dan kemungkinan sembuh 50% jika datang belum terlambat. Salah satu ciri-ciri kanker darah pada anak adalah anak sering terlihat lesu dan sakit pada persendian.
Pemirsa, demikianlah alternatif untuk kali ini dan kami akan kembali minggu depan tentunya dengan topik-topik lain yang pasti lebih menarik. Pak Ustadz, terima kasih banyak ya Pak sama-sama. ya dalam acara ini ya Pak ya. Dan pemirsa, saya Lula Kamal beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Wassalamualaikum.